Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau sharing tentang hukum kebendaan atau hukum jaminan ya, terkait dengan eksekusi hak tanggungan. Yaitu apakah pemegang hak tanggungan berhak ikut dalam kepesertaan lelang. Nah, ini ternyata masih ada juga yang masih belum memahami dan masih bertanya apa dasar hukumnya. Karena banyak yang berpikir bahwa pemegang hak tanggungan itu berhak ikut lelang. Atau ada juga yang berpikir, oh tidak bisa pemegang hak tanggungan tidak boleh ikut lelang. Nah, seperti apa kita mau bahas kali ini ya. Nah, sebelum masuk materi kita disclaimer dulu. Yang pertama bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi saja atau berbagi pengalaman. Sedangkan yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Nah, yang ketiga, video ini kemungkinan juga bisa jadi out of date jika dalam masa mendatang terdapat perubahan-perubahan yang terkait dengan konteks atau isi dari video ini ya. Nah, kemudian bagi Anda yang sedang memiliki masalah hukum atau sedang menghadapi masalah hukum, silakan Anda bisa lakukan konsultasi atau mengunjungi web kami ya, www.bmpstreplo.com. Nah, silakan nanti konsultasi di sana. Itu akan ada tim yang membantu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke materi ya. Nah, kita tentu masuk ke dasar hukumnya adalah PMK 213 PMK 06 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Nah, pertanyaannya tadi, apakah pemegang HT itu boleh menjadi peserta lelang? Nah, jawabannya ada di pasal 23 ayat 2 PMK 213 tersebut. Nah, bunyinya apa? Bahwa setiap orang, badan hukum atau badan usaha dapat menjadi peserta lelang kecuali pejabat lelang, pejabat penjual, penilai, jurusita, tereksekusi, debitur atau terpidana ya, yang terkait langsung dengan pelaksanaan lelang. Nah, jadi ini adalah pihak-pihak yang dilarang oleh PMK 213 untuk menjadi peserta lelang. Kemudian untuk menguatkan ini ada pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan ya, yaitu janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur tidak janji batal demi hukum. Nah, artinya sudah jelas ya, apapun aktivitas atau pelaksanaan bahwa pemegang hak tanggungan menjadi peserta lelang, tentu tujuannya peserta lelang itu adalah untuk memiliki aset yang dilelang itu dinyatakan tidak boleh atau batal demi hukum. Nah, jadi jelas bahwa kalau Anda memiliki perjanjian hak tanggungan ya, atau SHT ya, sertifikat hak tanggungan atau atas suatu piutang Anda atau kredit Anda, dan kemudian Anda melakukan eksekusi lelang, maka dengan jelas Anda tidak boleh menjadi peserta lelang. Artinya tidak boleh bertujuan untuk memiliki aset yang dilelang tersebut. Nah, kenapa? Mungkin secara filosofis adalah tujuan lelang itu adalah menjual jaminan sehingga didapatkan uang untuk pengembalian utang. Jadi tujuannya itu, bukan tujuan untuk memiliki aset yang dijaminkan ya. Nah, ini secara umum seperti itu. Nah, namun ada beberapa aturan yang sepertinya menyimpang dari hal tersebut. Nah, contohnya adalah aturan dari perbankan mengenai AIDA. Nah, AIDA itu adalah agunan yang diambil alih. Nah, dalam aturan perbankan yang saya tahu, bank itu bisa menjadi peserta lelang dengan tujuan AIDA, yaitu mengambil agunan yang dilelang. Nah, ini khusus lembaga perbankan saja ya, itu diatur dalam POJK maupun dalam aturan regulator yang lain. Nah, jadi kalau ditanya apakah pemegang HT bisa menjadi peserta lelang, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, kalau itu dalam konteks adalah pemegang HT-nya perbankan dan dalam konteks untuk melakukan aktivitas AIDA.
agunan yang diambil alih. Nah, jawabannya bisa tidak, dalam konteks bahwa sesuai pasal 12 Undang-Undang HT, pemegang HT itu tidak boleh memiliki objek hak tanggungan, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas, cukup dapat dipahami. Apabila ada hal-hal yang mau didiskusikan, silakan saja, saya terbuka. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.